Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah. Kalian tadi kesini sama siapa ya? Sendiri, belajar sendiri. Iya. Oke, baik. Rumah kalian tuh gimana ya gitu? Oh, di asrama ya? Iya, di mes. Oh, di mes. Lebih tepatnya di mes, bukan di asrama. Sebagai konselor, memperkenalkan diri, pertama itu menerima dan katanya, Saya Sindian Megasari. dan katanya, Liza. berarti tes ini sama Eliza ya? Iya. Oke, baik. Kalian tahu gak apa itu konseling kelompok? Tidak tahu. Belum Baru dengar. baru dengar. Apa itu konseling kelompok? Saya jelaskan ya. Konseling kelompok itu usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Dan tujuannya itu, konseling kelompok itu berkembangnya kemampuan berkomunikasi melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi yang diungkap dan dinamika melalui berbagai teknik, sehingga sosialisasi dan komunikasi seseorang berkembang secara optimal. Dan fungsi kelompok itu untuk konseling menghasilkan kemampuan konseli atau kelompok konseli untuk memecahkan masalah-masalah yang dialaminya dalam kehidupan dan perkembangannya. Kemudian konseling kelompok, perannya pemimpin yang pertama itu pembentukan kelompok dan sekumpulan calon peserta terdiri dari 8 sampai 10 orang. Yang kedua, penstrukturan. Perannya anggota kelompok, yang pertama tuh aktivitas mandiri. Yang kedua, aktivitas mandiri masing-masing anggota kelompok. Dan saya memiliki 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan oleh orang lain karena konseling kelompok itu bersifat pribadi. Maka setiap anggota kelompok diharapkan bersedia menjaga semua pembicaraan atau tindakan yang ada dalam kegiatan konseling kelompok. Yang kedua itu asas kesukaraan. Kehadiran terhadap usulan atau tanggapan dari anggota kelompok harus bersifat kesukaraan tanpa paksaan. Jadi kalian kesini karena terpaksa atau sukarela gitu? Sukarela. Oke. Asas keterbukaan itu, yang ketiga asas keterbukaan itu, keterbukaan adalah dari anggota kelompok sangat diperlukan sekali, karena keterbukaan ini tidak muncul maka terdapat keraguan-keraguan atau kekhawatiran dari anggota kelompok. Terus kita akan menyebutkan ikrar sumpah konseling kelompok ya. Saya nanti disebutin nama masing-masing ya. Oke, saya Manginatul Karimah. Dan saya Nurhaliza. Saya Sindian Megasari Menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima baik dari atau dari siapapun, yaitu yang saya terima baik dari siapapun itu, data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dan kita mulai konseling kelompok ya.
siapa yang sukarela mau cerita masalahnya gitu. Dari aku ya, aku mau sharing nih. Jadi mungkin aku udah berpengalaman kerja di suatu perusahaan itu selama 4 tahun. Dan aku merasa aku stuck di situ aja dengan salary per bulan yang segitu-gitu aja. Dan beberapa aku ini mencoba untuk membuka peluang di tempat kerja lain, tapi kadang dalam hati maju mundur gitu. Karena mungkin di tempat kerja aku yang sekarang itu sangat nyaman dan salarinya cukup lumayan, tapi aku pengen ngerasain gitu, kayak aku berada di tempat yang baru dengan teman-teman baru, dengan pekerjaan baru yang mungkin itu lebih punya tantangan dalam diri aku sendiri. Nah, kalau aku berpikirnya kalau aku masih tetap stuck di situ aja, nanti aku merasa aku itu tidak berkembang. Tapi gimana caranya supaya aku tuh lebih berani untuk oh iya oke sih kalau kita memulai pekerjaan baru di tempat yang lain, mungkin dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orangnya yang bermacam-macam dan berbeda, Yang aktivitas yang berbeda gitu ya. Lebih tepatnya cari pengalaman baru gitu ya. Ya yang menang Iya. Jadi nggak ada masalah lain gitu. Takutnya ada yang gitu kan, tapi susah dapetin ya. Karena kita masih jomblo juga. Berarti kita juga yang nyeritain. Apa ya? Oh kita nyelesain masalahnya. Oh. Saat aku mah yang banyak. Kalau semisal karena sekarang itu ya capek nyari kerja daripada capek hati kerja. Kalau dibilang mendingan bertahan dulu gitu kan, daripada nyari lamaran capek. Kalau kita selama kita masih bersyukur mah gitu kan, udah nikmati aja dulu. Masalah perkembangan tidaknya adalah baiknya mah wanita mah dari di rumah ini cek suaminya biar ada yang nafkain ya kan. Masalah pengalaman pekerja itu ya kayak nggak wajib juga wanita mah ya, sebaiknya mah karena mereka masih jomblo juga ya, mungkin sebaiknya cari pasangan hidup Biar bebannya ke suami. biar lebih banyak sebanyak ke suami semua kayak gitu. Enggaknya Ya bener sih menurut dari Demak. Cuma ya emang benar lebih bertahan daripada yang kerjaannya susah banget ya. Jadi ya lebih baik apa aja yang dikerjain ya nyoba hal yang baru di tempat kerja yang sama itu aja. ini sih lebih ke imitasi lah ya. Iya. Kalau bisa imitasi aja jangan jauh-jauh lah. Mungkin pengen nyari yang gaji lebih gede kali ya. Iya kan? Ya berbisnis. Iya, sampingnya Bisnis online shop atau apa segala macam. Ada Shopee apa sih? Shopee apa tuh? Iya. Ya, Shopee Klien yang yang kayak kita menjualkan produk online tapi kita bisa menghasilkan kalau kayak bahasanya online shop gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus kira-kira ada yang ceritakan lagi? ada ya. Jadi masalah aku pribadi itu ya sekarang itu masalah mes sama rumah. Sedangkan aku tuh pengen banget di mes karena kegiatan di mes itu ya bukan hanya sekedar kerja doang di mes itu. Alhamdulillahnya kalau di mes itu ada organisasi di mes itu ada kegiatan ngaji malam juga, ngaji kitab kuning di di masjid karena jadi al-masjid itu kan banyak tuh kan, kalau aku pribadi itu di Semikal, di Masjid Semikal. Nah jadi aku tuh lebih senangnya di mes itu yang mungkin ada gajinya juga, jadi aku tuh tidak hanya kerja doang gitu loh, jadi ada gajinya sendiri. Jadi dunia akhirat tuh ada gitu loh, Seimbang. kayaknya digituin kan, jangan kayak apa
sih, kayak nggak mau ngejar dunia doang gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Cuma permasalahannya tuh kalau di mes itu emang mageran orangnya. Jadi pengen makan tuh udah kayak di depan gitu loh. Ya kalau misalnya aku ini mah masak gitu kan, cuman gimana ya udah mager. Jadi kalau misalnya di rumah itu emang lebih enaknya dimasakin orang tua, disediain. Cuman permasalahannya di rumah itu kayaknya lebih capek tau karena sebenarnya jadi kayak pulang kerja itu bawahnya langsung ngantuk gitu kan. langsung tidur ya udah sampai pagi lagi gitu aja. Jadi kayak banget kalau masalah makan emang masih ada orang tua kali ya gitu. Jadi sediain. Nah tapi yang menjadi permasalahannya kalau misalnya aku bangun tidur nih, karena perbedaan waktu di mes sama di rumah ini kayak lebih banyakan di mes gitu kan. Kalau misalnya kita bangun jam 6 nih, kita nggak terlalu terburu-buru banget gitu kan. Tapi kalau misalnya di rumah itu yang bikin panik itu takut bangun siang gitu kan. Sedangkan kalau bangun pagi kita tuh kayak ya Allah lagi apa sih posisi capek gitu kan, badan itu kayak belum selesai capeknya. Jadi kayak bangun jam 4:30 tuh kayak masih ngantuk aja. Jadi Sedang padahal subuh aja jam 4:30 bukan sih? Iya. Cuman kayak lebih ya Allah masih ngantuk gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di rumah bangun jam 6 itu kayak terburu-buru banget. Nah, sedangkan kayak perjalanan juga macet jauh. apalagi rumahnya yang di dari situ mah kalau macet ya, Yang lebih macet itu di tol tambak itu kan. ya terowongannya. Apalagi kalau Kadang hujan. kalau aku mau banjir, ya Allah gimana ini? harus lapor langsung ke presiden ya, jangan pemerintah. Orang udah diitin sama nggak tahu pemerintah apa ya, udah udah dibangun itu tuh, jadi ada pembuangan air itu, tapi tetap aja kalau banjir aja. Ya udah, nanti ya udah emang Kayaknya jalannya itu agak ini, bukan mbak, kayaknya kan kayak maksud ya. turun gitu loh, jadinya kan air kan menggenang gitu, nggak ngalir kemana-mana, ke kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, cuma batas. Jadi kayak sedihnya pulang itu ya kayak gitu, ya macet-macetan, hujanan gitu kan. Kita hitungnya lah. Jadi kadang kalau di rumah seharusnya ngaji gitu kan. Tapi kayak udah mager lu kan temennya soalnya. Kalau dipikir lagi enakan di rumah, tapi satu posisi kayak nggak ada aktivitas lain selain kerja doang kalau di rumah. Nah kayak gitu, jadi kayak gitu. Kira-kira ada yang tahu solusinya enggak? Kita solusinya dong. Mungkin untuk yang tinggal di mes atau menetap di rumah itu disesuaikan dengan apa namanya, mana kira-kira yang lebih efisien dan buat diri pekerja ya pekerja, jadi supaya nggak capek. Pokoknya mana sih yang lebih sedikit kesulitannya gitu buat kita ke apa namanya, ke tempat kerja kayak gitu. Kalau untuk misalkan mager atau enggaknya itu mungkin bisa apa ya, dirubah ya jadi habit sih. Itu sih. Sama rumahnya gimana sih ya? Biar nggak mageran gitu, padahal cewek. Iya. Masalahnya kalau misalnya cewek mageran, kayaknya rumah berantakan. Iya bener. Ya gitu sih. Kalau jauh mager beda cerita lagi. Soalnya kan rumah kalau dipegang cewek tuh kayak udah rapi gitu kan. Gimana cara ngilangin rasa mager gitu ya? Ya itu harus semua umat orang semua manusia. Apalagi kalau lagi yang dalam bulan pasti lebih mager. Oh iya, yang BG. Nah, sampai itu pun paling udah sendiri. Apalagi kalau temennya udah nikah dia sendiri. Nah itu Kenapa aku nggak bangun pas jodoh ya? Pasangan. kita juga sama-sama dulu. Iya iya. Kalau jodoh. Jadi bingung juga kalau di rumah. Kayak mau main juga ke siapa, kemana
padahal temennya di mes gitu. Jadi ya kayaknya salah satunya teman-teman yang jomblo yang bisa diajak main tuh di mes doang. Iya, Kalau di rumah tuh emang enggak punya sendiri-sendiri. gitu. Yang ada boring aja. Apalagi kalau malam mingguan ya bingung ya. Aku emang gak ada malam minggu sih. Selama kerja biasa. Kayak orang-orang tuh malam mingguan jadi sebetulnya juga nongkrongan ya. Kalau aku mah ya mungkin kayak dianggapnya hari biasa, jadi kayak udah mending di rumah daripada nongkrong gitu kan. Kalau misalnya hari libur diajak kajian mah hayo-hayo aja ya, enak kajian kayaknya. Kira-kira udah selesai masalahnya. Kalau misalkan masih ada masalah lagi, kita lanjutin Bisa sesi selanjutnya yang minggu depan atau sebulan sekali atau bukan. Dan waktu yang senggang, kira-kira ada waktunya kapan gitu. Ada waktu, kira-kira kapan ya? Kapan? soalnya nggak bisa nebak gitu loh, kadang kalau ada sesuatu kalau misalnya kadang ada acara mendadak tuh kadang kita selagi itu nggak daftar nggak ini juga kita langsung datang gitu. Oh, berarti yang paling minggu depan atau Bisa di kalau misalnya dari kalau misalnya bisa diajak mendadak mah sama kita ya bisa, soalnya kadang kita juga setiap minggu kali paling kita keluar ya. ngomongin teman lagi ya gitu. Terus setelah itu kita tutup bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.